Waktu berjalan, tapi luka di hati saya tidak pernah sembuh. Saya sudah mencoba berbicara baik-baik, mengungkapkan perasaan saya pada Bagus. Namun, setiap kali saya mencoba membuka hati, jawaban yang saya dapat selalu sama. Entah dianggap berlebihan, terlalu sensitif, atau malah ditertawakan. Hari-hari terasa berat, tetapi saya menyadari satu hal. Saya tak bisa menunggu orang lain berubah untuk bisa bahagia. Kalau saya terus menggantungkan hidup pada sikap Bagus, saya akan terus kehilangan diri saya. Perlahan, saya mulai mengubah cara menjalani hari. Saya mulai membaca buku-buku yang memotivasi, menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif buat sejenak melupakan getirnya hati, dan kembali berkumpul dengan teman-teman. Senyum saya mulai kembali, bukan karena Bagus, tapi karena saya mulai mengenali diri saya yang dulu hilang. Anak yang menjadi alasan terkuat saya, dan keinginan dari saya biar anak melihat ahwa ibunya kuat dalam menghadapi keadaan yang kini kami alami. Saya mulai menata rumah dengan suasana yang lebih hangat, bermain lebih banyak dengan anak, dan membuat kegiatan kecil yang membawa tawa di tengah rutinitas. Sikap Bagus sementara tidak banyak berubah. Kadang ia masih melontarkan kata-kata yang menyakitkan, tapi kini saya sudah belajar untuk tidak selalu memasukkannya ke hati. Saya tahu, melindungi hati saya sendiri adalah bagian dari bertahan. Pada suatu sore, saya duduk di cermin sambil merapikan rambut saya. Ku tatap wajah saya sendiri lama-lama, lalu tersenyum tipis. Dalam hati saya berkata, aku mungkin tak bisa mengubah orang lain, tapi aku bisa memilih untuk tidak kehilangan diriku lagi. Sejak saat itu, saya menjalani hari dengan cara berbeda. Dan saya tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu, tapi tidak lagi mengorbankan seluruh kebahagiaan saya demi mempertahankan rumah tangga yang kadang hanya sepihak. Saya mulai menyimpan tabungan pribadi, merencanakan masa depan tanpa harus selalu bergantung pada Bagus. Bagi orang lain, mungkin saya terlihat sama saja. Tapi di dalam hati, saya tahu, saya sudah memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali kekuatan, harga diri, dan cintanya pada diri sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika saya benar-benar siap, saya akan memutuskan jalan mana yang akan saya pilih. Tetap berjalan bersama Bagus atau melangkah sendirian dengan kepala tegak. Yang pasti, saya sudah tak lagi menjadi wanita yang sama seperti 10 tahun lalu. Luka itu memang masih ada, tapi kini saya memegang kendali atas hatiku sendiri. Malam itu, setelah semua tertidur, saya duduk sendirian di sudut kamar. Lampu kecil di pojok ruangan menyala redup, dan foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Senyum yang dulu begitu indah di foto itu kini terasa asing bagiku. Saya menatap diri sendiri di sana, gaun putih, mata berbinar, hati penuh harapan. Apakah kau masih ada di sana? Atau sudah hilang? Bisikku lirih. Air mataku mengalir. Bukan karena satu kata kasar, bukan pula karena satu sikap dingin, tapi karena luka itu menumpuk, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun. Kata-kata Bagus yang meremehkan, tatapan dingin, sikap seolah dirinya tak pernah cukup, semua itu menjadi dinding yang memenjara hatiku. Saya tersenyum, bukan karena ingin menyenangkan Bagus, akan tetapi buat sejenak melupakan rasa sakit hati, karena saya ingin menyembuhkan diri saya dan saya mulai menjaga diri saya, menghargai diri saya, bahkan mencintai diri saya. Meski sakit itu masih ada, meski hati saya penuh luka, saya mulai berjalan pelan-pelan ke arah cahaya. Suatu malam, saat menatap cermin, saya berbisik lirih. Saya pernah patah, tapi saya tidak akan membiarkan diri saya hancur. Bila mana di mata Bagus saya tidak ada harganya lagi, ya sudah, saya tak peduli dengan itu. Jika ia bersikap seperti itu, saya pun juga bersikap yang sama. Jujur, saya masih tinggal di rumah yang sama, masih menjalani rutinitas yang sama, tapi hati saya sudah tidak sama. Tidak ada lagi dia di hati saya harus kuat. Saya harus lebih teguh dalam bersikap. Dan meski luka itu akan selalu meninggalkan bekas, saya tahu satu hal. Saya bukan lagi wanita yang kehilangan diri saya karena sikap suami saya. Saya adalah wanita yang kembali menemukan diri saya di tengah luka yang membuatnya semakin berharga.